Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Mualik dari program studi Pendidikan IPS kelas C dengan NIM terakhir 53. Akan menerangkan tentang ekonomi Indonesia dalam sejarah, tantangan dan peluang dari masa ke masa. Bangsa Indonesia mengalami suatu periode panjang jatuh bangun di bidang ekonomi. Di masa Orde Lama, kondisi perekonomian sangat memprihatinkan dengan angka inflasi sangat tinggi. Selain itu, blokade ekonomi oleh Belanda menutup perdagangan luar negeri RI khas negara relatif kosong. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, terutama pada masa pemerintahan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan nasional diletakkan pada 4 pilar strategi, yaitu Projab, Pro-Bird, dan Pro-Environment. Strategi tersebut menghasilkan berbagai capaian positif, diantaranya produk domestik bruto yang biasa disebut PDB dari tahun 2004 sampai 2014 mencapai 10,63 triliun. Di samping itu, rasio utama terhadap PDB Indonesia dibandingkan sejumlah negara G20 merupakan yang paling rendah. Pendapatan per kapita dan Indonesia merdeka juga menjulang tinggi, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang menempati posisi kedua tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, tercatat 5,45% dari jumlah penduduk Indonesia telah keluar dari angka kemiskinan. Pembangunan adalah the never ending goals, suatu proses dan upaya berkelanjutan dari suatu pemerintah ke pemerintah berikutnya. Sepatutnya, apa yang telah dicapai selama satu dekade ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Pada era prakolonial, tahun 1596, armada dipimpin Cornelis Dautman datang di Banten. Pada pernyataan di atas itu, zaman kolonial. Dan selanjutnya penjajahan Jepang dan kemerdekaannya. Ini adalah rangkuman sedikit dari masa Orde Baru. Adapun pada masa reformasi, terakhir pada era modern. Sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia dimulai sejak abad ke-19, ketika Belanda mulai mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk keuntungan ekonomi mereka. Pada tahun 1901, Belanda menciptakan sistem perkebunan dan perikanan yang didominasi oleh pengusaha Belanda. Pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang menduduki Indonesia dan memaksa penduduk setempat untuk bekerja pada proyek-proyek pemerintah Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam hal ekonomi. Pemerintah yang baru terbentuk harus mengatasi masalah pengangguran dan inflasi yang tinggi serta mengatur perekonomian yang tidak stabil. Pada tahun 1950-an, pemerintah mengadopsi sistem perekonomian yang didasarkan pada pengembangan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih protektif dan dirancang untuk meningkatkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Pada tahun 1980-an dan 1990-an, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang lebih terbuka dan bebas, yang dikenal sebagai era Orde Baru. Pemerintah juga mengambil tindakan yang signifikan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Setelah era Orde Baru, Indonesia mengalami masa transisi yang cukup sulit, namun berhasil mencapai stabilitas ekonomi yang cukup stabil saat ini. Pemerintah saat ini berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pembangunan ekonomi. Adapun prediksi Bapak Soeharto pada 25 tahun yang lalu. Simak video berikutnya. 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, arti kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme. Mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan produk dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. Istilah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah air. Vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra em dia. Vai